Oke. Oh, udah ya. Udah live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi, Masya Allah. Ini adalah kita patut memberikan puja dan puji ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih memberikan kita nikmat nih, teman-teman nih. Masih bisa lihat live Instagram, masih bisa menikmati sore hari ini. Tentunya di live Ta'aruf Online Indonesia untuk sore hari ini bersama saya Mirza Firdaus. Kembali lagi kita bisa live lagi, bisa ketemu lagi sama teman-teman yang ada di sini. Yang biasanya itu diisi sama Zaki ya. Untuk kali ini bertemu dengan saya lagi dulu Mirza Firdaus ya. Nanti akan ngobrol-ngobrol bersama Ustadz Nur dari Kunika, itu Ustadz dari Bali nih. Kita akan nanya tentang soal pernikahan. Nah, tidak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada manusia terhebat, manusia istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Di mana ini kita mendekati Maulud ya. Jadi di mana-mana di masjid-masjid banyak yang mauludan. Apakah kamu juga mauludan? Nah, semoga kita selalu bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad ya. Semoga mendapatkan syafaatnya juga. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya ucapkan selamat datang di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia. Yang baru gabung, silahkan bisa pantengin ya nanti ilmu-ilmu dari Ustadz Nur. Yang alhamdulillah ternyata Ustadz Nur udah gabung juga. Nanti tahan dulu Ustadz, saya akan menyampaikan beberapa hal dulu ya. Dan mau nyapa-nyapa dulu nih teman-teman yang sudah pada gabung ya. Yang sudah melambaikan tangan. Dari kota mana aja nih kira-kira yang sudah pada hadir? Kalau saya itu sore hari ini ada di kota Semarang. Wih, alhamdulillah. Kapan ya saya live Instagram? Mungkin lagi live nih. Live saya berada di mana? Lagi di Madinah. Wih, lagi di New York. Waduh. Amin ya. Mungkin teman-teman sekarang lagi di kota mana aja? Ada di Sukabumi, Masya Allah. Karena Ta'aruf Online Indonesia, namanya di Indonesia, berarti harus seluruh Indonesia yang pada hadir di sini ya. Ada dari Semarang, ada di Sukabumi, ada dari Batam, ada dari negara yang bernama Mijen. Mas Dea, apa kabar nih? Salah satu sahabat saya. Ada, waduh kuning-kuning Versace. Ini coraknya aja mbak, coraknya. Ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada, dari Lampung, Mbak Verika, apa kabar? Dari Lampung jauh-jauh. Terus ada dari negara bagian Grobogan yang sudah hadir di sini, Masya Allah. Yang dari Aceh mana nih suaranya? Dari Aceh nih, biasanya ada nih. Terus yang dari Bali dong, Bali. Karena Ustadznya dari Bali, Kunika ini ya. Pulau yang pariwisatanya sangat menggemparkan seluruh dunia adalah Bali ya. Mana nih yang dari Bali nih? Ada dari Bandung, apa kabar? Teteh, Najma. Insya Allah Ta'aruf Online Indonesia akan berhijrah di Bandung nantinya ya. Akan bertandang ke Bandung di salah satu acara yang ada di sana. Insya Allah nanti. Ada di Gedung Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta ya? Gedung apa? Saya lupa. Insya Allah ya. Kita bisa bertemu di sana nanti langsung ya. Di Toy akan gabung di sana. Wah, ini udah pada gabung semua. Diajakin teman-temannya buat gabung di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia. Karena mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya tentang, mungkin teman-teman kalau ngeliat di Instagram, apalagi TikTok gitu. Isinya semua tentang hiburan. Nah, di sini isinya juga tentang edukasi. Edukasi apa yang akan kita bahas untuk sore hari ini? Tentunya edukasi tentang pranikah atau edukasi tentang menikah. Nah, menikah ini memang selalu seru untuk dibahas dan dibahas ya. Nah, sore hari ini itu akan membahas tentang penilaian perempuan untuk seorang laki-laki. Gimana tuh? Nah, karena kan biasanya gini ya teman-teman ya. Ngomongin soal penilaian erat hubungan ini, pernikahan, ini kriteria idaman ini macam-macam gitu. Banyak referensi-referensi yang mempengaruhi kita dalam menentukan idaman, baik dari idaman pria maupun wanita, idaman istri ataupun idaman suami. Nah, yang kita bahas adalah bagaimana idaman laki-laki, ya kan? Banyak karena erat nih, laki-laki ini erat hubungannya sama yang namanya apa nih namanya? Sebentar.
harta sama rupa. Wah, contekan saya itu nih. Tadi nggak nemu ya apa namanya. Iya, karena ini kebutuhan yang mungkin sering dipertanyakan dari para pria yang ternyata juga banyak yang insecure tentang harta ya. Yang ternyata dari harta ini ya membuat si pria ini malah menjadi ambisius. Atau sebaliknya, dari para pria juga bukan malah ambisius, malah ngelentruk. Bahasa Jawa itu ngelentruk ya apa ya bahasa Indonesianya. Tidak bersemangat ya, tidak bersemangat untuk bekerja karena ya wes lah aku ngono apa aku duweni iki gitu loh. Seperti itu, tidak malah bersemangat dan malah insecure. Bukan malah bersyukur, malah insecure karena nggak mau menikah-nikah nih. Banyak kejadian gitu yang belum mau nikah-nikah karena tentang masalah harta. Salah satunya saya sendiri dulu. Karena juga wah nanti-nanti dulu karena belum mapan, belum punya tabungan, belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya macam-macam lah ya. Kalau cowok-cowok kan mesti pikirannya itu ya belum nikah ya. Terus juga mungkin kayaknya looks-nya kurang nih, kurang good looking, kurang ganteng, kurang rupanya kurang oke gitu loh. Nah, ini yang akan kita diskusikan ya bersama Ustadz Nur yang insya Allah sudah hadir di sini. Ini coba saya sapa. Oh belum. Ustadz Nur silahkan bisa untuk bergabung di live Instagram ini. Diketik aja untuk requestnya, nyuwun sewu. Mana nih? Sebentar, saya invite aja ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustadz Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh. Ada apa nih sore hari ini kok terlihat lebih apa ya auranya antum tuh kayak berseri-seri gitu wajahnya. Ya, asal jangan lupa bahagia aja. Wah, kayaknya ini ya resepnya nih Ustadz Nur nih jangan lupa bahagia ya. Apa yang Ya, bisa bikin antum nih selalu bahagia di setiap kondisi? Saya live antum juga selalu oke gitu. ya, karena dunia ini mukaddimah surga bagi kita. Mukadimah surga. Oh berarti Iya, mukadimah itu apa namanya? Perembule apa bahasanya itu pembukaan. iya kan Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan doa wajib ya. Maka doa wajib Ah, itu yang harus menjadi motivasi bagi kita bahwa ternyata seorang muslim ini nggak boleh lupa bahagia. seorang muslim nggak lupa bahagia. Tapi apa ya halal apa yang bisa terus bikin bahagia seorang muslim nih? Yang pertama mungkin pasti ya karena buah imannya, karena ajab li amri mu'min fa inna kullahu lahu khair, kata Nabi. Aku Ya. takjub pada orang beriman, bagi mereka segalanya baik. Jadi Hmm. kekuatan iman itu. Kemudian ya membuat kita susah bahagia kan terlalu fokus pada masalah, terlalu Ya. banyak keinginan, itu yang kadang-kadang Aduh. mengganggu. Ya, Aduh, langsung ketampar nih. Terlalu ya, banyak keinginan nih kayaknya nih ya. iya, Ini iya, kata kunci sore hari ini ya, teman-teman ya. iya. Terlalu banyak keinginan bisa bikin kita nggak bahagia, Tat, malah nih, Tat ya. Susah Bukan itu bahagia. jadi, malah jadi pemicu untuk kita bisa lebih baik lagi, kayak punya target, harus ini gitu. Eh, Keinginan itu ya harus mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Oke, ya. Kebutuhan dulu ya. Nah, dari Iya, kebutuhan-kebutuhan ini mungkin kalau dari menikah ya, hmm. kebutuhan-kebutuhan yang krusial yang sering dibicarakan Iya, oleh teman-teman yang belum menikah, terutama iya, nih Tat, adalah wanita nih. hmm. Kebutuhan fokus wanita ini kan bisa dibilang dinafkahi, dicukupi ya. Yang itu berkaitan sama kriteria yang akan kita bahas nih. Iya, Nah, fokus seorang wanita muslim dalam hmm. rumah tangga ini apa yang harus difokuskan gitu loh. Iya. Yang pertama motivasi utama kita ya, baik itu perempuan maupun ikhwan gitu atau akhwat, kita malu kalau dikatakan kita ini separuh agama kita. Kalau separuh eh, duit kita, separuh dunia kita, itu nggak masalah lah. Tapi yang membuat kita malu ini kalau dikatakan, ah kamu separuh agamamu, itu aib bagi kita yang yang belum menikah.
Jadi tidak ada lagi motivasi paling kuat bagi seorang Muslim itu kecuali yang merasa malu ketika agamanya masih dianggap separuh ketika ia belum menikah. Nah, itu karena itu bagian dari motivasi ya, di samping ketaatan kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, tetapi tidak akan sempurna agama kita tanpa melalui sebuah jalinan dalam pernikahan. Jadi pantang untuk dikatakan separuh agama itu yang harus kita buat kita malu. Oke. Tapi boleh nggak sih kalau dari perempuan menilai kita laki-laki gitu, kan sah-sah aja Ted untuk mencari yang hartanya bagus gitu. Dalam tanda kutip hartanya bagus nih gitu. Terus juga wajahnya, rupanya oke, ganteng gitu. Itu hal yang wajar ya, hal yang wajar. Bahkan dulu kan di lembaran-lembaran ta'aruf kita itu begitu panjang dan banyak kriteria sampai ada muwasafat yang banyak ya. Tapi gini Mas, saat ini cukup simpel sebetulnya. Jadi ada ungkapan akhwat itu, aku tenang karena imanmu, tapi aku hanya bisa senang karena uangmu. Nah, jadi iman dan uang itu saya rasa menyimpulkan semua kebutuhan seorang akhwat memilih laki-laki. Jadi dengan imanmu aku tenang, dengan uangmu aku senang. Karena kebahagiaan bagi akhwat itu apabila menyatu antara senang dan tenang, itulah bahagia menurut mereka. Ya. Berarti si pria juga harus memenuhi tadi kan syarat dua itu. Hal. Memenuhi syarat itu tuh. Wah, ada yang komen langsung nih, fulus. Fulus sama imannya juga harus bagus. Loh iyalah, nggak mungkin ada akhwat yang bahagia kalau bolak-balik masjid suaminya nggak bawa duit. Aduh. Kenapa? Karena makna qawwam dalam Al-Quran itu bukan sekedar iman. Rijalu qawwamuna 'alan nisa di dalam surah An-Nisa itu bukan semata-mata uang, tetapi ketika kita mampu mencintai, mampu menjaga, dan mampu menafkahi gitu. Jadi itu yang disebut qawwam. Nah, bagaimana jika si seorang pria ini kurang dalam harta misal? Ketika ia kurang dalam harta, dia harus menonjol dalam sisi yang lain untuk menutupi kekurangan itu. Ya. Jadi misalkan ya, dia punya kemampuan bastatan fil ilmi wal jasad gitu ya. Dia memiliki kalau dia dari sisi uang nggak punya, tapi dia punya kapasitas keilmuan yang memadai. Dia memiliki leadership yang memadai gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu menjadi generasi yang serba lemah gitu di hadapan perempuan gitu. Kalau ada satu kekurangan kita, maka tutupi dengan kelebihan yang lain. Jadi begitu caranya, jangan sampai kita minder karena kita dari sisi finansial kita nggak mampu. Perempuan insya Allah akan menghargai dan akan kagum ya, karena memang yang menjadi kita tertarik itu kan ada rasa bangga dan ada rasa kagum. Nah, rasa kagum itu akan muncul ketika ada kelebihan-kelebihan yang di satu sisi mungkin ada kekurangan, tapi yang di yang lain punya kelebihan. Ya, tutupilah kekurangan dalam sisi itu dengan kelebihan yang lainnya. Jangan cuma harta dia kurang, ya ilmu dia kurang. Waduh, itu musibah itu. Tapi gimana cara si wanita dalam melihat tadi gitu? Kelebihan-kelebihan tersebut sementara ya kan kita sedang mau ta'aruf gitu, sedang memilih lah. Ya, mudah ya. Penjajakannya itu sangat mudah sekali. Kan di dalam agama itu tumkahul mar'atu li arba'. Jangan semata-mata hadis ini konotasinya pada perempuan saja, tapi juga pada laki-laki.
Kenapa kepada perempuan? Karena memang perempuan itu lebih diperhatikan daripada pada laki-laki. Artinya laki-laki itu lebih detail memenuhi kriteria itu dibandingkan laki-laki. Nah, kalau kita lihat agamanya, cukup nanya di mana sholat berjamaahnya, siapa ustadz favoritnya gitu ya. Di samping kita dapat referensi dari orang-orang terdekatnya. Kalau kita ingin melihat dari sisi finansialnya, kita cukup tahu ya apa pekerjaannya atau apa kelebihannya. Kita lihat dari lembar ta'aruf itu, di formnya itu kita bisa kita bisa pahami bahwa dia punya kapasitas apa, punya skill apa, punya kemampuan apa. Jadi nggak mesti dia naruh struk gaji sekian, tetapi cukup mudah kita untuk menilai ya, dia ini memiliki kemampuan memadai apa tidak. Itu bisa langsung kelihatan pas lagi ketemu gitu. Misal pas lagi dari CV atau pas lagi ketemu kan ada tuh sekali tuh. Iya, biasanya nguliknya. Biasanya akhwat itu memang yang minta dipresentasikan kan masalah itu, Mas. Pengalaman saya mendampingi ta'aruf itu masalah pendidikan anak, masalah manajemen konflik, dan masalah bagaimana rencana dia di dalam masalah ekonomi ke depan seperti apa. Meskipun dia belum punya pekerjaan tetap, tetapi akhwat biasanya meminta kepada ikhwannya untuk mempresentasikan seperti apa nanti setelah menikah, tanggung jawab dia dari sisi finansial itu. Oh, lah yang biasanya apa tuh jawabannya dari si ikhwan yang bagus nih? Ya, ikhwan akan secara jujur menyampaikan meskipun dia belum punya pekerjaan tetap, tetapi dia punya penghasilan tetap. Bukan, punya penghasilan. Iya. Tapi jika tidak punya penghasilan tetap, bagaimana dong? Itu lebih sering tersingkir. Ya, ada sebuah jaminannya yang kita harus percaya dan yakin bahwa iman kita. Bahwa ada keran rezeki yang dibuka oleh Allah ketika kita menikah. Dan ini harus disadari oleh ikhwan dan akhwat yang akan menikah. Ada keran rezeki yang akan dibuka oleh Allah setelah kita menikah. Ya, termasuk saya ya, pengalaman pribadi ketika menikah, saya terus bekerja, tapi saya tidak punya penghasilan pasti gitu. Oke. Bukan penghasilan tetap ya, tapi tetap berpenghasilan gitu ya. Iya, karena sama saya juga, saya nggak punya penghasilan tetap ini, tapi tetap berpenghasilan. Justru itu unlimited, Mas. Bulan ini kadang bisa sekian ya, bulan depan ya Masya Allah, nanti bulan depan lagi bisa segitu ya. Jadi kita itu memang kalau gaji pegawai kan dia sudah ada pasti ya. Pasti terbatasnya gitu. Kalau kita alhamdulillah ya pasti tidak terbatasnya gitu. naik turun terus di gelombang. Iya. Ya. Dia menyesuaikan pada fluktuasi iman kita lah ya. Iya. Jadi tapi lebih penting mana, Tat? Kalau ini kan sejajarkan ya. Ini yang memang orang ini ngaji terus, ke pengajian terus, sholatnya berjamaahnya bagus ya, ke masjidnya. Intinya dia secara agama nih kita melihat dohirnya tuh bagus gitu. Tapi secara harta kayaknya kurang nih. Nah itu atau kebalikannya. Nah pria mana yang lebih dipilih? Apakah hartanya oke tapi imannya biasa-biasa saja? Atau yang mana? Saya nggak bilang jelek ya, masih biasa-biasa aja. Pas-pasan lah. Ya ke masjid gitu aja. Iya. Oke. Mari kita merujuk kepada An-Nisa 34 itu ya. Dalam surah An-Nisa ayat 34 itu justru yang ditekankan solehahnya itu perempuan. Ya. Jadi ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Coba antum baca bima faddal. Ini jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin pelindung bagi perempuan. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka jangan salahkan perempuan kalau dia itu mengutamakan
Dari sisi finansial, karena Allah sendiri menyebut begitu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, jadi baru Allah sebutkan fasalihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Maka ayat itu jangan salahkan kalau saya katakan tadi aku tenang karena imanmu dan aku senang karena uangmu, itu jangan disalahkan akhwat begitu. Karena Al-Quran memang begitu. Jadi kita sebagai laki-laki mari merujuk kepada tafsir dari surah An-Nisa 34 itu. Pastikan ya kita punya cinta, pastikan kita siap mencintai, kita siap untuk menjaga, kita siap menafkahi. Itu minimal itu kemampuan seorang qawwam. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, khusus ini. Secara khusus apa sih yang menjadi daya tariknya laki-laki pada perempuan? Qawwam. Qawwam itu apa? Ketika ia mampu mencintai, menjaga, menafkahi. Itu yang dibutuhkan. Jadi jangan enggak salah kalau akhwat kemudian tidak sekedar imannya yang menjadi ukurannya, kriteria, tetapi juga fulusnya. Karena gini Mas, bagi akhwat itu begini, sebelum menikah cari yang ada apanya. Kalau sudah menikah terima apa adanya. Jadi sebelum menikah sebelum menikah cari yang ada sebelum apanya. Menikah, cari yang ada apanya. Kalau sudah menikah, terima apa adanya. Terima apa adanya. Adanya itu ya. Iya. Makanya yang ribet itu ketika mau itu, ketika ta'aruf itu yang harus selektif. Karena kalau sudah menikah, terima apa adanya. Kalau belum menikah, cari yang ada apanya. Berarti bisa, misal nih, ini misal aja Tat, sebelum menikah nih melihat saat ta'aruf, kayaknya bagus ya nih pekerjaannya, terus juga ya, insya Allah fulusnya bagus, terus setelah menikah nggak lama ternyata ada cobaan nih ekonomi gitu, jatuh. Nah, yang dilakukan si wanita gimana dong? Ya udah menerima apa adanya aja. Oh iya, itu udah risiko itu. Karena tadi saya katakan yang penting kita sudah ikhtiar mencari yang ada apanya, ada imannya, ada fulusnya, ada gantengnya gitu ya. Tapi tatkala nanti setelah menikah apapun yang terjadi, ya sudah terima apa adanya. Asalkan sebelum menikah cari yang ada apanya. Tapi kalau yang tadi saya pertanyakan, Tat, misal ya lebih yang mending imannya bagus apa hartanya bagus dulu gitu? Ketiga hal itu harus tergantung kepada kitanya sebagai akhwat. Kalau akhwat kuat imannya, mendingan dia cari yang nggak apa-apa dah. Nanti kita sinergi, kita bersama-sama untuk lebih baik. Ya, fulus nggak masalah. Imannya biasa-biasa aja nggak masalah. Yang penting akhwatnya kuat. Karena di dalam ayat ini disebutkan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafidallah. Ayat itu nyambung gitu ya. Bahwa ketika si laki-laki punya kemampuan finansial, kemudian ditopang oleh seorang akhwat yang memiliki keimanan yang kuat, nah itu jalannya itu insya Allah akan lebih baik gitu. Karena di dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita bersama-sama untuk lebih baik, saling menjaga, tidak ada kata summa di dalam ayat itu, tidak ada kata kemudian, tetapi jaga dirimu dan keluargamu. Dalam waktu yang sama kita menjaga diri, memperbaiki diri untuk lebih baik. Dalam waktu yang sama juga kita harus memperbaiki keluarga kita, istri atau suami kita. Oke. Tapi saat Rasulullah menikah dengan Bunda Khadijah itu juga posisi kan lebih kayak Bunda Khadijah kan? Ya, tapi kan Nabi juga bagian dari puncak kemampuan Nabi saat itu 20 unta itu mana ada saat ini yang bisa menyamai Nabi. Jadi mas kawin Nabi aja 20 unta. 20 unta mah 20 miliar gitu. Atau 10 miliar lah katakan ya.
Dirimu berapa gitu kan? Nggak ada apa-apanya tuh. Ya Kambingnya makanya cuma pas Idul Adha aja ya. bukannya kita dukung akhwat ya, tetapi memang jangan salahkan gitu, jangan salahkan dari sisi finansial itu jadi ukuran, jangan salahkan. Karena Rasulullah sendiri pun eh, kemudian, tetapi ringkasnya itu begini ya, pernikahan itu dimudahkan, jangan dimahalkan, jangan dipermurah juga. Jangan dimurahkan, jangan dimahalkan, jangan dimurahkan, tapi dimudahkan. Ya. Nah, kalau yang ikhwannya itu punya kemampuan misalkan 20 ekor unta, mudah bagi dia, ya monggo minta dia mas kawinnya 20 ekor unta. Ya. Tapi kalau ikhwannya itu hanya bisa cincin besi, ya sudahlah, terima juga cincin besi gitu. Asalkan pernikahan itu dimudahkan. Nah, realitanya begitu. Rasulullah juga pernah menikah dengan mas kawin yang mahal, tapi juga dalam realita bersama sahabat Nabi, ada juga sahabat yang kemudian, apa yang kamu punya, kata Nabi. Jadi, hukum menikah ini, posisi kita mau menikah itu akan menentukan proses pernikahan itu. Ketika Nabi melihat menikah itu menjadi sesuatu yang wajib bagi kita, melihat kondisi kita yang terlalu sudah memenuhi syarat, yang kedua juga menjaga iffah kita, menjaga fitnah dan sebagainya, dengan kondisi lingkungan kita yang memungkinkan bahaya sekali terjadi fitnah, maka kemudian disitulah dipaksa untuk menikah meskipun kemampuan itu belum sempurna untuk dianggap sebagai memenuhi syarat. Jadi erat sekali kondisi ya penilaian akhwat itu kepada kondisi apakah dia memang sudah hukumnya wajib, mubah, makruh, atau sunnah menikah. Itu akan melihat pada kondisi akhwatnya dan pada kondisi ikhwannya. Kalau dia memang dia masih sunnah menikah, dia hidup di lingkungan orang-orang baik, dia juga nggak terlalu terancam dengan fitnah, ya sudah, bagi dia silahkan nunggu yang terbaik, kriteria yang terbaik gitu ya. Tapi kalau memang, wah ini kalau nggak menikah ini bahaya, ini fitnah terjadi, sudah persyaratan pun kita mudahkan gitu. Itu juga yang menentukan. Kalau misal pas nulis di CV atau pas ketemu nador nih Tat, boleh nggak bertanya bahwa ke ikhwan ya, dari akhwat ke ikhwan nih, misal nanya, masnya punya aset apa aja, atau tabungannya berapa, atau apakah per bulan dapat berapa sih, boleh nggak ditanyain tuh? Ketika itu meragukan penampilan ikhwan itu tidak masalah. Tapi kalau sudah bisa dibaca dari penampilan dia, kayaknya ini nggak usah nanya ini. Apalagi kita dapat info dari kiri kanan, ya sahabatnya, ustadznya, pekerjaannya ini, ngapain kita nanya? Kalau sudah itu bisa kita dapatkan dari sumber terpercaya bahwa dia memang memiliki kemampuan finansial. Tapi kalau kita ragu ya akan kemampuan itu, kita nggak dapatkan informasi yang pasti, ya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Bahkan kita tanya punya hutang nggak masalah. Oke, kalau punya hutang nggak itu boleh tuh ditanyain deh. Nggak masalah. Yang penting ya hanya kalau saya itu ya hanya ada 2 yang nggak boleh itu kita pertanyakan. Jangan tanya tentang masa lalunya. Ya. Oke, aib ya karena ya itu ya. Itu aib juga. Kemudian kita juga cintai dia saat ini, yang cintai masa lalunya. Oke. Ya, itu yang nggak boleh. Karena kalau kenapa tuh ditanyakan nanti kenapa jadi masalah ke depan? Yang pertama kita sudah melihat kepada si CV-nya ya, dia sudah berubah, dia sudah mulai hijrah. Ngapain kita nanya itu? Oke. Jadi aib itu. Jangan tanya masa lalunya. Cukup kita pantau dari sumber lain. Jangan nanya langsung ke ikhwannya. Ya, kecuali
memang kita ada hal yang meragukan, ya lebih baik jangan tanya langsung, tanya ke ustadznya yang secara personal approach menemui ikhwan itu ya untuk minta penjelasan. Karena jangan sampai langsung ditanyakan hal itu. Itu takutnya khawatir si ikhwan itu tersinggung ya. Lebih baik kita melalui perantara untuk memastikan itu. Misalkan contoh hutang tadi, nggak masalah kita tanya, tapi jangan langsung. Kalau itu ada indikasi. Ada indikasi, misalkan dia kerja atau disinyalir atau ada berita burung ya, berita oh dia itu pernah punya tanggungan dan sebagainya. Nah itu harus ada kepastian. Akhwat juga harus peka masalah itu, jangan sampai ketika kita menikah, bayangkan ya baru menikah, jangan mau bangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, langsung kita mendapatkan warisan hutang. Itu kan bermasalah berat itu. Ya. Berarti kalau ada yang ikhwan yang ada hutangnya perlu dipikir-pikir lagi tuh, misal hutangnya banyak juga. Oh iya, kita harus sampaikan kepada wali akhwatnya kalau kita punya hutang seperti apa cara kita untuk membayar. Jangan sampai hutang kita itu membuat kita tidak mampu membahagiakan istri kita nanti. Ya, kita nggak memberikan tanggung jawab ya. Rijalu qawwamuna 'alan nisa, cinta dalam rumah tangga itu pertama perhatian, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga respect, hormat kita. Yang kemudian knowledge, terus ta'aruf sepanjang hidupnya. Menikah itu ta'aruf sepanjang hidup, karena manusia itu terus akan berubah-ubah sesuai dengan usianya lah ya. Jadi kalau bagi saya itu pesan-pesan pada ikhwan akhwat ini, ta'aruf bagi kita itu bukan di awal-awal saja, tetapi ta'aruf itu sepanjang hidup kita. Ya. Karena ada perubahan sikap, sifat juga berubah terus. Pasti, semua. Okay. Perubahan usia itu akan berubah pula. Makanya jangan sampai ada kata-kata, Ustaz, kayaknya suami saya udah berubah. Nah, ini pertanda bahwa kemampuan kita belum bisa mengenali pasangan kita. Berarti Anda belum cinta pasangan Anda, karena ada 4 unsur cinta itu, diantaranya adalah mengenali dia untuk memahaminya, bukan mengenali dia untuk menyalahkannya ya. Jadi yang pertama care, ya menjaga, yang kedua responsibility, tanggung jawab, yang ketiga respect, menghormatinya, yang keempat knowledge, teruslah mengenalinya. Ya. Jadi itu bagian dari bukti cinta kita. Oke. Tapi ini boleh nanya lagi, Tat. Miskin sama kaya itu bukannya takdir ya dari Allah ya? Bener nggak? Jangan takut dengan sesuatu yang sudah ada jaminannya dari Allah. Salah satunya adalah harta. Yang nggak ada jaminannya kan cuma satu, iman. Makanya iman itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihadiahkan. Itu yang selalu kita takutkan. Jangan-jangan iman kita ini, kalau masalah harta, Masya Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jangankan kita yang punya 2 kaki, 2 tangan ini. Binatang melata dijamin rezekinya. Jadi kita yakin ya bahwa menikah itu janji Allah kepada kita, yughnihimullah, akan aku kayakan kalian. Oke. Kalau rupa gimana, Tat? Karena tadi harta ya. Kalau sepengalaman Antum nih menikahkan banyak pasangan, apakah rupa ini menjadi salah satu kriteria si akhwat? Enggak semua akhwat ya. Enggak semua akhwat ya. Tapi kalau masalah finansial, kayaknya pada umumnya begitu. Iya. Kalau masalah finansial, pada umumnya akhwat begitu. Kalau rupa, kebalikannya Mas. Mohon maaf ini, kebalikannya. Itu kriteria utama laki-laki. Malah laki-laki ya, nyari yang wajahnya cantik. Gitu ya. Nanti itu masalah lainnya, yang penting tak cantik dulu. Ya. Kalau akhwat kan nanti yang lainnya, yang penting
finansial dulu. Itu Iya, tabiat karena bisa itu. buat beli Iya. skincare ya nanti ya buat dia. Masya Allah. Jarang ya Tata ya berarti ya. Malah lebih ke sisi finansial ya. Iya, Yang dominan. sering menikah, Tat. Ini kayak pasangan yang mungkin ada di Kunika juga ya. Kalau di Kunika sendiri pasangan yang sering menikah itu yang seperti apa sih prianya dan wanitanya seperti apa gitu, yang kriterianya? kita yang kita fasilitasi gitu ya. Ya. Jadi makanya saya katakan tergantung pada bahasan sekufu ya, sekufu. Jadi itu sangat menentukan. Ada akhwat yang mungkin memang dia nggak pantas mendapatkan yang apa seperti si A, dia harus dapat yang kayak seperti si B. Ya kita ketika menta'arufkan itu kita sudah tahu ini sekufu dengan si ini mendekati dengan si ini. Jangan sampai kita mencocokkan itu dengan kriteria yang berbeda. Kita belajar kepada kejadian perceraian antara Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Haritha. Bukannya keduanya orang tidak baik, tetapi ketika bahasa cinta mereka itu berbeda. Bahasa cintanya berbeda. Wow. Iya. Sama-sama orang beriman, sama-sama orang soleh dan orang soleha gitu ya. Tapi kenapa bercerai? Ternyata menikah itu tidak cukup dengan kekuatan iman. Tetapi menikah itu harus pandai berkomunikasi, harus memiliki jiwa leadership gitu ya. Nggak cukup kita dengan kemampuan finansial dan iman saja. Tapi kalau kita baca itu kan komponen cinta itu misalkan ghaliza, komitmen. Yang kedua adalah hubungan yang sangat intim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang ketiga adalah hasrat, ya. Hasrat keinginan yang kuat untuk mendapatkan kebahagiaan darinya dan membahagiakannya. Sesuai dengan firman Allah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi 3 komponen itu komitmen, komunikasi, dan kalau bahasa kasarnya itu ya syahwat gitu ya. Kalau sudah terpenuhi, selesai masalah itu. Ya, komitmennya, komitmen menikahimu ibadahku, dinikahimu ibadahku. Ya, kemudian berharap memiliki obsesi bersama hingga ke surga, itu komitmen itu. Tapi bagaimana komitmen itu menjadi sebuah realita, kenyataan nantinya tergantung pada komunikasi kita. Nah, bagaimana kita saling menjaga? Ada 8 makna libas di dalam tafsirnya. Itu kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu memiliki 8 makna. Bagaimana kita sebagai suami itu penutup aurat istri. Bagaimana sebagai suami itu menjaga istri. Memberikan yang terbaik bagi istri. Nah, itu di antara cara kita di dalam berhubungan dan berkomunikasi. Bagaikan pakaian, istri itu bagaikan pakaian. Betapa dekatnya, betapa tidak ada dusta lagi di antara kita itu. Karena pakaian itu semua tahu jeroan tubuh kita. Karena kita pakai, yang melekat dalam badan kita. Maka adanya komitmen, adanya komunikasi, dan adanya hasrat ya, yang membuat kita bahagia, itulah yang saat ini terasa rumah tangga itu tidak ada hambar, tidak ada gersang lagi, tapi kemudian akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah. Insya Allah, amin. Oke, Ustadz. Boleh nggak ini teman-teman sudah pada nanya nih di kolom komentar. Iya. Saya bacain boleh ya, nanti bisa dijawab. Silakan. Mungkin. Oke, saya buka dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada nanya ya. Bentar. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Kak Eridan ya. Bagaimana jika ada ikhwan yang misal mengajinya masih terbata-bata, lalu pekerjaannya masih belum jelas, Ustadz? Gimana, Ustadz? Nggak apa-apa ya, Ustadz? Ya. Ngajinya masih terbata-bata, tapi pekerjaannya masih blur. Menikah itu kan nanti sinergi, Mas. Menikah itu akan chemistry dan sinergi. Maka kita lihat dulu calon ahwatnya gitu. Siap nggak terima kondisi dia? Yang pertama. Ya. Yang kedua adalah
apa komitmen dia untuk memperbaiki kondisinya itu. Ya, jadi misalkan ketika kita mau menikahkan dia sudah secara umur memenuhi syarat. Kemudian fitnah juga, kalau dia nggak menikah bisa jatuh pada fitnah. Nah, tapi kemampuannya belum memadai. Kita lihat calon istrinya, jangan juga dinikahkan dengan orang yang sama gitu. Wah, itu bahaya. Jangan cari akhwat yang juga baru ngaji, yang baru terbata-bata ngajinya. Nah, itu bahaya. Karena dia tidak akan saling Oh, mengisi. Ya. Lebih baik kita carikan dia akhwat yang sudah lebih baik agamanya, bahkan bisa jadi juga lebih bagus sisi finansialnya, supaya di dalam pernikahan itu saling mengisi, saling melengkapi. Karena hakikat pernikahan itu adalah eh, se, apa wa khalaqnakum azwaja. Allah tidak menciptakan kita yang sempurna agar kita saling menyempurnakan semua kekurangan kita itu. Sah-sah saja, boleh-boleh saja, asalkan ada akhwat yang siap menerima dia dengan kondisi itu. Yang penting komitmen itu. Ya. Ada oke, dia oke, siap oke. ngaji, saya setiap minggu ngaji. Nah, yang penting kalau seperti itu saya kembalikan kepada akhwatnya. Tapi kalau di dalam amatan kita, wah ini susah dipegang nih omongannya, ya, mendingan kita ini nggak usah difasilitasi gitu. Dan kita Hmm, sampaikan pada akhwatnya, nggak usah, jangan dilanjut gitu. oke, Tat. Terima kasih, Ustadz Nur. Pertanyaan selanjutnya nih, Tat. Misalnya ada yang jarak umurnya belasan tahun. Gimana, Tat? Mohon masukannya. Syaratnya kan akil balik ya. Eh, nggak cuma fisiknya balik, tapi akilnya balik. Nah, apakah belasan tahun Akilnya itu, balik tuh apa, Tat? ya, akilnya balik itu maksudnya ketika secara kemampuan akal dia sudah memenuhi syarat. Jadi kan orang menikah itu kan akil balik, nggak cuma fisiknya balik, tetapi juga kemampuan dia sebagai pemimpin itu memenuhi syarat. Hmm, Jadi kita ini kadang-kadang melihat seseorang itu dari sisi balik secara fisik ya. Kalau sudah dia haid, kalau dia sudah ikhtilam bagi laki-laki, dia sudah balik. Anak-anak kita kan pada saat ini betapa susahnya untuk dididik itu karena dia mendahului balik dibandingkan akilnya. Ya, komponen-komponen otaknya itu akan sempurna ketika usianya 19 sampai 21. Jadi hmm, ketika dia belasan, secara fisik dia bisa melayani, dia bisa memenuhi ini, tapi secara pemikiran dia tidak mampu ya, oke. menghadapi risiko, dia tidak mampu menghadapi masalah, dia tidak akan mampu. Dari sisi eh, akal ini yang nggak balik gitu. Meskipun secara fisik dia sudah balik. Yang saya ingatkan itu kepada mereka yang di pernikahan dini adalah ya bagaimana mempercepat pemikirannya itu balik, sebagaimana juga fisiknya balik. Hmm. Biar cepat pemikirannya, matangnya caranya gimana, Tat? Ya belajar, ada quantum Banyak ngaji learning, ya? ada iya gue bukan cuma ngaji ya, dia secara khusus untuk mengupgrade dirinya memenuhi syarat sehingga dia layak untuk menikah. Hmm. Jadi saya rasa usia umur ini tergantung akil baliknya itu. Oke, Jangan oke, sampai Tat. cuma baliknya tok jadi ukuran, tetapi kemampuan pemikirannya belum dibaca. Ya, harus perlu dicek juga ya itu ya. Penting juga ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Iya. Bagaimana cara mengetahui sikap emosional calon saat proses ta'aruf? Emosi itu ketika ada masalahnya. Makanya orang sabar itu bukan pendiam. Orang sabar itu ketika dia menghadapi masalah, dia tenang. Nah, itu sangat mudah ya, sangat mudah sekali kalau kita lihat Hmm. dari lembar isian kami di Kunika itu begitu lengkapnya untuk ngetes secara emosional. Salah satunya adalah cara dia komunikasi ke kita gitu. Ya, misalkan kita minta
maksimal 3 hari, minimal 3 hari, maksimal 6 hari. Ternyata baru sehari dia udah ngasih jawaban. Wah, ini orangnya istijal ini, tergesa-gesa ini. Apakah tergesa-gesanya karena melihat sesuatu memang layak, atau tergesa-gesanya memang karena dia ini tanpa berpikir lagi, karena terpedaya oleh sisi hal yang dia banggakan pada akhwat itu. Jadi kita baca dari respon dia, dari prosesnya, dan cukup mudah kalau kita mendapatkan informasi dari beberapa orang. Karena kami di Kunika itu ada minimal 3 sumber informasi yang kita wajibkannya. Pertama dari ustadznya, siapa ustadznya, dan ustadz itu kita tanya tentang dia. Yang kedua adalah dari keluarganya, dan yang ketiga dari akrabnya. Karena Akrab itu maksudnya dari temennya ya? Dari temennya. Dari temennya. Objektivitas itu gampang kita ukur. Ya. Terutama bagi temannya ya. Jangan sampai temannya hanya menjadi pendukung. Ya. Itu kita bisa baca itu. Nah, sisi emosional ini ya nggak apa-apa kita buat. Kalau kita ragu dengan penampilannya, misalkan ketika kita ngajak dia ta'aruf, dia gelisah, dia kok nggak datang, kok udah mudah itu ya, mudah sekali emosional itu. Nah, terutama kalau ada challenge, ada lembar isian, bagaimana cara dia menjawab. Ya. Kami alhamdulillah mungkin paling lengkap ininya apa? Paling lengkap lembaran ta'arufnya gitu. Karena membaca bahkan dulu pernah ada angkatan sekolah pranikah itu kami minta untuk talent mapping ya. Jadi untuk memastikan sekufu itu. Oke, lengkap ya di Kunika ya. Ya alhamdulillah. Jadi sehingga kemudian kita buat pertanyaan-pertanyaan yang sederhana untuk talent mapping itu, sehingga ketika kita mencocok-cocokkan ketika mereka siap ta'aruf, kepada siapa ini dita'arufkan, kita lihat dari talent mapping yang kita lakukan itu. Nah, emosional itu kan sangat kelihatan dari talent mapping itu. Sangat-sangat kelihatan. Kalau sikap kayak ini yang lagi rame ya di dunia apa nih, selebritas di Indonesia. Nah, kalau kan ada yang lagi rame Tat di sebelah ya kan, KDRT ini. Iya. Ya itu artis tuh berdua itu sikap abusive gitu bisa kelihatan tuh Tat. Marah yang memang sampai iya, KDRT mukul bisa gitu. jadi itu KDRT bisa jadi memang faktor si lakinya memang bukan cuma pada istrinya, bisa jadi sejak sikap atau kan ada sifat buruk ya. Kalau kita di Kunika itu melihat level masalah gitu ya. Kalau yang bermasalah itu adalah sifatnya kurang baik, itu semua orang punya sifat kurang baik. Jangan jadi alasan untuk kita berpisah, untuk bercerai. Tapi kalau sudah sikapnya kurang baik, nah sikap itu 50-50. Apakah sikap itu memang bawaan dia sebelum dia menikah, cara dia menyikapi masalah, ya, atau sikap yang tidak baik itu memang karena faktor emosi sesaat saja. Nah, kalau dia faktor emosi sesaat, kita rekomendasikan jangan bercerai. Tapi kalau sudah itu ngancam agamanya, ngancam akidahnya, baru kita rekomendasikan untuk segera berpisah. Jadi kalau KDRT itu kita lihat dulu ini faktor tabiat apa bukan ini KDRT ini. Kalau dia faktor tabiat, harus secepatnya dipisahkan. Karena itu sulit sekali. Dia berjanji akan diulangi. Meskipun penyebabnya diatasi gitu. Berarti nggak harus langsung semerta-merta bahwa mungkin ada sedikit kekerasan itu langsung
Udah langsung Oh cerai tidak, gitu oh enggak ya? tidak, oh tidak, Harus tidak. Kita dilihat akan dulu ya. tidak Oh, kita oke. kita akan amati, kita akan amati. Ya, fokus pada sebab, jangan fokus pada akibat. Kekerasan itu kan Hmm, akibat, Mas. hmm, Fokus pada sebabnya, jangan fokus pada akibatnya. oke. Siapa tahu itu bisa diperbaiki, dibenahi lagi gitu ya, Ted, maksudnya ya. Sering saya, meskipun mohon maaf Oh, ya, sering. sering kita kembalikan lagi meskipun dia sudah dipukul istrinya atau Ada suaminya tuh, Ted. dipukul, oh balik lagi, balik, Oh, saling oke. memaafkan karena memang sama-sama punya investasi, punya punya Hmm, ya punya kontribusi salah gitu ya, punya hmm, kontribusi sama-sama, mungkin kesalahan suami memukul istrinya, tapi istri juga punya kesalahan yang lain yang berbeda, tetapi kadarnya juga parah gitu, nggak boleh. Nah, jadi disitulah kemudian ketika saling memaafkan, ya sudahlah, kamu mukul aku maafkan, tapi juga aku berbuat salah, engkau maafkan. Nggak masalah, yang penting kita selesaikan dengan baik-baik dan berjanji untuk tidak kembali oke, oke, oke. mengulanginya. Oke, berarti itu ya, banyak yang sudah kembali lagi, rujuk lagi, seperti itu. Jadi, bukan mendukung KDRT ya, Ted ya. Oh bukan, Tapi, melihat sebabnya, melihat sebabnya, ya, ya, melihat ya, ya. sebabnya. Oke. Ustadz, terima kasih. Ya, oh masya Sepertinya Allah, waktu alhamdulillah, ya, sudah alhamdulillah. hampir 1 jam ya kita berbicara ngobrol-ngobrol sore hari ini tentang kriteria wanita melihat pria yang harta nih biasanya. Tadi kita bahas. Alhamdulillah. Semoga menjadi mencerahkan buat teman-teman. Ada sedikit mungkin yang mau disampaikan dari Ustadz Nur sebelum berpisah nih Ya, sama teman-teman yang di eh, sini. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, menikah itu menentukan surga dan nerakamu. Karenanya, cari jodoh, lihat ia dengan matamu, pikirkan dengan akalmu, tapi pilih ia dengan imanmu. Insya Allah selamat pilihanmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, ya, ya. Terima kasih Ustadz Nur. Ya. Kita berjumpa Oke, lagi insya Allah di live Instagram berikutnya ya. insya Atau Allah. mungkin kita bisa bertemu secara offline nantinya. Insya Insya Allah. Allah, Siapa insya Allah, insya tahu Allah. ya. Alhamdulillah, kembali, Toy, kembali ya. Ya, Bali, Ketoi. Amin ya. Baiklah kalau gitu Yuk, pamit dulu Ustadz. yuk, yuk, Matur yuk. suwun. Terima kasih Ye, banget sama-sama. sudah ilmunya untuk Ya, sore hari ini. Assalamualaikum alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan banyak banget ya ilmu untuk sore hari ini. Ilmunya tentang harta ya, tentang harta yang insya Allah ini apa namanya harus dipahami dengan bijak nih. Soalnya kalau salah memahami nanti jatuhnya para pria memahami wanita ini materialistis gitu. Ya, kalau salah memahaminya dan wanita juga harus bijak menempatkan si harta ini ya, karena ini memang kebutuhan ekonomi ketika kita juga menikah. Pas ya, kan? Makanya saya corak-coraknya tadi di, wah Versace enggak, ini bukan Versace, coraknya aja. Ini karena sesuai matemanya aja ngikutin pura-puranya, gitu ya. Semoga semua dimudahkan teman-teman yang lagi ta'aruf, yang lagi berproses di ta'aruf online Indonesia. Dimudahkan ta'arufnya, dimudahkan semuanya bisa mendapatkan jodoh yang terbaik sesuai sama kriteria teman-teman. Nggak cuma harta aja. Potensi, melihat dari potensi si pria ini, apakah mungkin sekarang dia belum jadi apa-apa ya, tapi nantinya ya kelihatan nih, ternyata dia punya potensi untuk menjadi bagus, menjadi sukses. Nah itu yang kelihatan ya nggak? Karena kan nggak semua tokoh-tokoh di dunia maupun Steve Jobs ya juga semua dari bawah gitu ya. Melihat dari potensinya dulu nih. Nah, apakah dari potensinya dia mampu untuk nanti bisa berumah tangga seperti itu. Ya semoga juga yang pria juga tidak males-malesan nih, bisa semangat nabung, bisa semangat bekerja, bisa semangat mencari nafkah juga untuk mempersiapkan pernikahannya. Ya mungkin di Indonesia memang banyak ya ada selebrasinya, tapi yang ada yang dipenting-pentingin dulu aja.
tabungannya mungkin, ya kan, apa yang dipersiapin maharnya dan lain-lain. Yang penting adalah tidak menyulitkan ya. Kalau tadi nasihat dari Ustadz Nur, kita permudah aja seperti itu. Tidak dimahalkan. Dan buat teman-teman yang mungkin yang belum berproses di Ta'aruf Online Indonesia, silahkan bisa download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Itu untuk saat ini ya, ini info yang paling update. Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ini sementara di aplikasi Play Store itu dinonaktifkan teman-teman. Karena apa? Karena TOI tidak ingin ya, Ta'aruf Online Indonesia tidak ingin membebankan biaya lebih besar atas kebijakan dari Play Store seperti itu. Sehingga aplikasi bisa di-download melalui website. Jadi buat teman-teman silahkan bisa download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia di website ta'arufonline.id. Saya ulangi lagi, silahkan bisa download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ada di www.ta'arufonline.id. Atau kamu bisa klik link yang ada di bio Ta'aruf Online Indonesia. Nih, yang ada di sini nih, diklik aja nih linknya nih. Semua lengkap, bahkan di situ ada tata caranya seperti apa, alur ta'aruf juga kita sampaikan seperti apa, di dalam itu aplikasinya bakal bagaimana, semua sudah kita sampaikan dengan detail dan lengkap di Ta'aruf Online Indonesia yang ada di Instagramnya. Kamu lihat highlightnya ada, terus dari postingan feed-nya juga sudah dipin juga sama adminnya, jadi kamu bisa lihat tuh, siapa yang sudah ta'aruf, siapa yang sudah berproses, ada yang berproses 3 bulan, alhamdulillah, ada alurnya juga sudah dipin juga sama adminnya. Adminnya Masya Allah luar biasa. Sampai dikasih kopi ya. Terima kasih kemarin teman-teman yang sudah ngirimin karena adminnya juga bergerak terus nih. Karena semakin banyak teman-teman yang ingin memperbaiki diri, bukan pacaran, tapi menikah. Untuk menyalurkan rasa kasih sayangnya gitu ya. Kamu di Ta'aruf Online Indonesia nih lebih jelas teman-teman. Karena mitranya itu mitra-mitra ustadz semuanya ya kan, no swipe, nggak ada tuh swipe gitu-gitu, di Ta'aruf Online nggak ada tuh. Terus juga meetnya ketemuannya offline, nadornya tuh online. Match-nya memang online tapi ketemunya itu offline ya, jadi aman kok, bisa melihat langsung ya nanti pasangannya seperti itu. Dan juga informasi update seputar Ta'aruf Online Indonesia, sekarang ini kan sudah saatnya banyak banget ya acara-acara offline, di mana-mana offline. Nah kemarin alhamdulillah Ta'aruf Online Indonesia sudah menyelenggarakan acara bersama AMI ya, AMI Bright. Udah ada 2 acara offline. Yang pertama bersama Ami Bread di Semarang tempatnya. Itu di salah satu resto cafe yang ada nuansanya pantai-pantai kemarin. Yang isi kemarin ada moderatornya saya sendiri, Mirza Firdaus. Terus kemarin ada yang pengisinya, ada Ustadz Yopi Al-Ghifari ya, yang memberikan seputar ilmu tentang ta'aruf. Dan juga ada 2 pasangan yang sudah menikah melewati aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ini, dan serunya kemarin itu membawa baby-nya, membawa buah hatinya di Ta'aruf Online kemarin ya, di acara offline-nya itu. Dan alhamdulillah juga kemarin sempat dilaksanakan juga di Masjid Jenderal Sudirman WTC yang ada di Jakarta. Itu bersama komunitas Pinisi. Ini berupa kajian tematik yang bertema satset sah. Emang harus cepet ya, kayak dan satset nase. Nah, itu bersama pembicara Ustadz Ammar Ar-Risalah, penulis buku Karena Menikah Tak Sebercanda Itu ya, di Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta ya. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu lagi mungkin di kota yang lainnya. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan bertandang di Jawa Barat, insya Allah di Bandung. Nah, aku bocorin dulu lah teasernya. Nggak apa-apa, ini kok udah dikasih tahu dulu, nggak apa-apa. Biar diaminin sama teman-teman semua di sini, yang mungkin teman-teman Bandung atau mungkin malaikat ya, Bo. Kita nanti akan bertandang di Bandung, nanti kita bisa ngobrol sana, ketemu lengkap, kamu bisa nanya tentang Ta'aruf Online Indonesia. Udah ada yang aminin tuh. Ya, buat akang-akang Bandung, kita akan bertemu ya. Sama teteh-teteh nanti insya Allah. Terus di Ta'aruf Online Indonesia ini, Masya Allah ternyata sudah
ada 160 plus-plus nih ya, plus-plus 160 plus-plus pasangan menikah hingga saat ini. Saya pas live ini sudah ada 160 plus-plus yang sudah menikah. Insya Allah, akhir tahun 2002 menjadi 200-an pasangan yang sudah menikah. Yang hari ini memang masih menunggu hari akadnya aja gitu, nanti akan bertambah lagi. Nah, buat teman-teman, apakah teman-teman juga mau menambah juga, bukan nambah istrinya, bukan nambah suaminya, tapi kamu ingin menambah kuantitas dari Ta'aruf Online Indonesia ini, ingin menikah, silahkan bisa gabung di Ta'aruf Online Indonesia. Ini bukan aplikasi abal-abal, ya, ini semuanya sudah dipikirkan dengan matang dari timnya, ya, dari ustadz-ustadznya sudah didukung juga. Insya Allah niat dari pengelola dari Ta'aruf Online Indonesia ini adalah berdakwah, yaitu menyebarkan merubah cara berpasangan di Indonesia ini bukan lagi pacaran tapi dengan menikah. Kalau kamu memang sudah ingin berkasih sayang ya menikah, kalau nggak mampu ya puasa aja ya, selesai gitu. Jadi ingin menyebarkan hal-hal baik. Dan kamu yang sudah menikah juga boleh banget kok bisa merekomendasikan. Bahkan yang belum menikah juga boleh loh merekomendasikan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ini kepada teman-teman kamu. Masa sih aplikasi-aplikasi yang banyak maksiatnya aja kita rekomendasikan gitu ya untuk mencari jodoh yang tidak halal. Nah, apalagi aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Alangkah baiknya kalau kita sebarkan ke grup keluarga, grup kantor mungkin, atau grup-grup alumni-alumni, kasih tahu teman-teman kamu yang pada belum nikah, ya buat teman-teman semuanya kalau mau cari jodoh yang halal, sesuai dengan syariat Islam, bisa download aplikasi Ta'aruf Online Indonesia yang ada di website ta'arufonline.id. Kalau bingung tinggal klik aja link yang ada di sini, ya, di Ta'aruf Online yang ada di Instagram, tinggal klik, kamu tinggal download, nanti tinggal diikuti alur ta'arufnya, oke? Jadi jangan lupa kasih tahu teman-teman kamu, karena itu kalau kamu ngasih tahu hal kebaikan, itu pahalanya buat kamu. Ini sama aja kamu berdakwah juga. Nanti kalau ada yang menikah, itu pahalanya buat kamu gede banget, Masya Allah ya. Kita bisa terus menggulirkan kebaikan-kebaikan ini ke semua orang, ke seluruh Indonesia, insya Allah ke seluruh dunia. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan jam 5, saya pamit undur diri dulu. Mirza Firdaus sign out. Kita ketemu lagi di live Instagram berikutnya. Insya Allah besok kayaknya ada live lagi ya. Jadi pantengin terus Instagram Ta'aruf Online Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.